dengan pertanyaan begitu, apalagi yang bertanya besok. Berarti kalau kamu nanti tidak lulus bagaimana? Di situ saya terdiam sejenak, lalu saya katakan, ya saya tidak bisa merubah rencana Tuhan atas hidup saya. Kalaupun pada akhirnya memang tidak lulus, ya saya terima. Walaupun saya tahu umur saya juga sudah semakin bertambah, tapi ya walaupun memang tidak lulus, saya tetap melakukan pelayanan saya. Konkretnya apa? Apakah masih tetap pelayanan atau meninggalkan pelayanan? Saya menangis ke depan Tuhan. Kok begini pertanyaannya? Kalaupun pada akhirnya saya gagal di tahap wawancara Tuhan, nggak apa-apa, saya ikhlas. Setelah saya nangis, saya katakan di depan Tuhan, saya telepon mama saya. Karena jujur, mama saya masih juga berharap lebih atas keberhasilan saya. Seperti itu. Lalu saya telepon mama saya menangis. Mama saya bingung, kenapa nggak lulus? Langsung gituin. Belum tahu jawabannya. Bisa nggak biasakan kalau belum tahu jawaban jangan nangis dulu, katanya begitu. Tapi karena saya tahu saya menjawab kurang maksimal di bagian salah satu DS, saya merasa kayaknya nggak lulus ini gitu. Udah langsung mendikte diri saya sendiri bahwa saya nggak lulus seperti itu. Sampai pada akhirnya mama saya pun juga menguatkan bahwa nggak apa-apa. Kalau kamu nggak lulus nggak apa-apa, kamu nggak usah sedih gitu. Kan masih bisa coba tahun depan, kayak begitu. Artinya ini bukan jadi kegagalan terakhirmu, kan baru pertama kali coba. Mulai memberikan jawaban-jawaban yang baik ketika ditanya bagaimana kelanjutan saya. Sampai pada akhirnya jujur saya belum bisa tidur. Memang sebelum-sebelumnya memang saya belum bisa tidur memang. Cuma saya tidak bisa tidur, lalu di jam-jam 2, jam 3 saya bangun lagi. Pas di jam 3 saya kembali lagi buka chat dari mama saya, dia menguatkan saya lagi. Kamu jangan sampai nggak tidur ya, kau harus tidur. Udah nggak apa-apa, nggak usah pikirkan itu semua. Pokoknya apapun hasilnya, apapun jawabannya, kami keluarga nggak kecewa sama kamu. Terus dia dengar mungkin saya habis menangis terus bilang, kau bisa tidur ya? Dia bilang begitu. Ya kayak mana nggak bisa tidur bang? Kalau jawaban aja kami belum dapat. Saya bilang begitu. Terus udah, habis ini kau tidurlah dulu, siapkan hatimu, nanti tunggu surat dari aku. Surat apa bang? Surat kegagalan. Dia bilang kan. Terus dia bilang, cepat kali menjawab. Tunggu dulu, belum selesai kuliah ini. Ku beritahu. Apa bang? Dia bilang begitu. Udah, tenanglah kau lulus. Nggak bisa lagi berkata-kata, nggak bisa lagi mengucapkan apapun. Saya cuma bisa nangis terdiam. Terus bagaimana dia bilang, nggak usah nangis, nggak usah nangis. Kau udah berjuang. Dia bilang, tapi ingat perjuanganmu ini bukan karena orang lain, tapi kami perjuangan itu karena doamu ya. Ingat itu karena doamu. Dan ini jadi kesaksian untukmu. Lalu saya bilang, apapun hasilnya bang, saya tetap saksikan kok. Aku nggak akan diam. Karena apa? Mau baik tidak baik Tuhan kasih, itu yang terbaik yang Tuhan sudah mengizinkan bagi saya. Karena saya lihat 6 tahun perjalanan saya ketika saya bergabung di Metodis, Tuhan tidak tinggalkan saya. Walaupun pada saat saya melayani di Navigasion ada fase